Iya, Harusnya aku print aku tempel dekat laptop gitu. Udah aman. Itu harus dimulai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas RNA 1 Teknik dan Verifikasi Nanotehnologi ingin mempresentasikan mengenai materi vakum deposition. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Maida Pangesti Putri dari NIM 04, Fiona Maria NIM 09, dan Uci Mirasana dari NIM 020. Untuk introduction-nya, jadi yang pertama adalah pengertian dari deposisi sendiri. Deposisi adalah serangkaian proses yang digunakan untuk membuat lapisan tipis atau tebal satu zat atom demi atom atau molekul demi molekul pada permukaan padat. Jadi deposisi merupakan proses yang melepaskan energi atau eksotermik saat berubah fase. Nah, di sini merujuk pada proses penambahan material secara bertahap pada substrat dengan menggunakan teknik dan kondisi vakum yang sesuai. Tujuan dari deposisi yaitu menciptakan lapisan tipis atau struktur yang sangat presisi dan seragam dengan ketebalan yang dapat dikendalikan secara tepat. Ketebalan lapisan ini dapat diindahkan dalam proses ini dan tergantung pada metode lapisan dan jenis bahannya. Dan ini dapat diputuskan pada satu atom skala nanometer hingga beberapa nanometer. Sedangkan definisi vakum sendiri, vakum berasal dari bahasa Latin yaitu vacuo yang berarti kosong. Nah, vakum sendiri adalah kondisi ruangan yang sebagian dari sebagai dari udara dan gas lainnya itu dikeluarkan sehingga tekanan di dalam ruangan tersebut di bawah tekanan atmosfer. Nah, penggunaan vakum itu diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kontaminan atau partikel yang dapat mengganggu saat proses deposisi. Dengan menciptakan kondisi vakum, molekul-molekul gas yang berpotensi mencemari proses deposisi itu dapat dihilangkan sehingga dapat memastikan kebersihan dan kualitas dari lapisan yang dideposisikan. Vakum dari proses deposition processing itu meningkatkan main free rate atau jalur bebas rata-rata. Di sini untuk tumbukan atom dan ion yang berenergi tinggi serta membantu mengurangi kontaminasi gas ke tingkat yang dapat diterima. Jadi saat membentuk plasma dalam ruang hampa, tekanan gas itu memainkan peran penting dalam entalpi dan juga partikel uh, dan jenis partikel yang bermuatan dan tidak bermuatan serta distribusi energi partikel dalam plasma. Jadi plasma dalam bit vakum itu menyediakan sumber ion yang elektron yang dapat dipercepat hingga berenergi tinggi dalam medan listrik. Bisa dilihat pada grafik yang ada di kanan atas, itu merupakan hubungan rapat molekul dan lintasan bebas rata sebagai fungsi kevakuman atau tekanan. Jadi pada kevakuman rendah atau tekanan yang mendekati atmosfer itu, maka densitas dan laju tumbukan molekul itu besar, serta lintasan bebas rata-ratanya itu makin pendek. Sedangkan makin tinggi tingkat kevakuman atau tekanan makin rendah, maka kerapatan dan tumbukan molekul itu makin rendah juga, serta lintasan bebas kerakatanya itu makin panjang. Dan sini menurut John O'Halloran itu dia menyebutkan ada 6 tingkat kevakuman. Tingkat kevakumannya itu ada di rentang rendah, sedang, tinggi, very high, ultra high, dan juga extreme ultra high yang dapat dilihat tentang vakumnya pada di tabel 1.2. Jika digabungkan, definisi dari vacuum deposition itu merupakan serangkaian proses yang digunakan untuk menyimpan lapisan material atom demi atom atau molekul demi molekul pada solid surface. Nah, proses-proses ini itu beroperasi pada tekanan yang di bawah atmosfer, yaitu dalam ruang hampa meskipun ini juga secara perlahan. Dan di sini ada beberapa parameter yang harus diperhatikan untuk memastikan hasil yang optimal. Yang pertama adalah vacuum pressure. Dari sini, tekanan vakum mengacu pada tekanan gas dalam ruang vakum. Jadi, tekanan yang rendah itu diperlukan untuk menghindari kontaminasi dan memungkinkan deposisi material dengan kualitas yang baik. Jadi, makin rendah tekanan vakumnya, artinya semakin dekat dengan vakum yang sempurna. Tapi di sini kalau terlalu rendah juga itu dapat menyebabkan masalah seperti evakuasi material atau bahkan mengalami kegagalan deposisinya.
Lalu faktor yang kedua adalah substrat temperatur. Di sini suhu substrat yang tinggi itu akan meningkatkan mobilitas atom dan molekul pada permukaan substratnya. Nah, hal ini itu menghasilkan lapisan yang lebih padat, lebih homogen, dan lebih kuat secara mekanik. Namun, jika terlalu tinggi juga dapat menyebabkan degradasi material substratnya. Kemudian faktor yang ketiga adalah material flux. Di sini arus material yang lebih tinggi itu akan menghasilkan laju deposisi yang lebih cepat. Jadi sehingga ketebalan lapisan itu akan bertambah lebih cepat. Namun jika terlalu tinggi arus materialnya itu juga akan menyebabkan pengendapan yang tidak merata. Untuk faktor yang keempat yaitu deposition time, di mana waktu itu sangat mempengaruhi ketebalan lapisan yang dihasilkan dan harus diatur sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Karena waktu deposisi yang lebih lama itu akan menghasilkan lapisan yang lebih tebal karena material itu akan memiliki banyak waktu untuk menumpuk di substrat. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari vacuum deposition. Jadi untungannya adalah kesesuaian untuk skala nano, proses yang relatif cepat, efisien dalam pemanggilan struktur, dan kontrol ketebalan lapisan. Dan di sini ketika sudah di deposisi coating, maka vacuum deposition layernya itu memiliki sifat optik yang sangat baik dan meningkatkan sifat reflektivitas dan transmisi dari bahan dasar tersebut. Nah, lapisan vakum ini itu memiliki sifat ketahanan korosi yang sangat baik, jadi cocok untuk digunakan di lingkungan yang keras, karena lapisan ini memberikan lapisan perlindungan tambahan pada basic materialnya dan meningkatkan kondusivitas listrik materialnya. Untuk kelemahannya, di sini keterbatasan pada material, jadi tidak semua material cocok untuk proses ini dan beberapa material mungkin tidak stabil atau sulit untuk dideposisikan, dan biaya peralatan yang tinggi, kontaminasi dan kualitas lapisan di sini meskipun tekanan vakum itu dapat mengurangi kontaminasi, resiko kontaminasi itu masih ada dan kontaminasi itu dapat mempengaruhi kualitas lapisan yang dihasilkan khususnya dalam lingkungan yang tidak sepenuhnya bersih. Jadi beberapa substrat itu mungkin tidak cocok dalam proses ini karena sifat-sifatnya yang tidak cocok. Selanjutnya masuk ke bagian aplikasi dari vapor deposition. Vacuum deposition. Vacuum deposition ini terbagi menjadi chemical vapor deposition dan physical vapor deposition. Yang untuk yang pertama kita bahas di sini adalah chemical vapor deposition. Boleh di next. Jadi pengertiannya untuk chemical vapor deposition ini merupakan proses pengendapan senyawa atau unsur yang terjadi akibat reaksi dekomposisi kimia akibat adanya aktivitas internal di seputar komponen yang dilapisi. Nah, untuk prinsip kerjanya, dia ini adalah reaksi antara permukaan material atau substrat yang akan digunakan dengan gas prekursor. Jadi permukaan yang ingin kita lapisi ini harus dipanaskan, lalu dia akan bereaksi dengan gas prekursor yang ingin kita gunakan sebagai target. Nah, mengapa dipanaskan? Karena dia ini adalah gas phase, maka substrat yang dipanaskan ini dapat bereaksi dengan baik. Jadi untuk prinsip selanjutnya, karena dia ini adalah reaksi antara gas dan permukaan, maka prosesnya ini tidak perlu line of sight. Line of sight ini adalah si substrat harus berhadapan langsung dengan si targetnya. Nah, karena dia ini tidak line of sight, maka itu akan berpengaruh kepada hasilnya. Untuk hasilnya, bisa dilihat di samping, dia ini adalah konformal. Konformal itu apa? Dia itu dapat si target yang kita deposisikan ini dapat mengisi bagian yang sulit atau bagian-bagian tersembunyi seperti lubang atau lembah. Nah, untuk reaksi yang terjadi antara surface substrat dengan prekursornya itu adalah dapat terjadi reduction, hydrolysis, oxidation, carburization, dan nitridation, di mana reaksi-reaksi tersebut bisa berkolaborasi atau salah satu saja tergantung dari material yang ingin kita deposisikan di atas substrat tersebut. Next. Selanjutnya masuk ke bagian bagaimana sih chemical vapor deposition ini akan bekerja. Nah, untuk yang pertama, pertama kita akan terlebih dahulu memasukkan gas ke dalam reaktor, lalu gas ini akan berdifusi menembus boundary layer. Nah, boundary layer ini apa? Boundary layer ini menjadi penting di sini karena dia adalah kondisi di mana ada perbedaan antara kecepatan aliran gas, contohnya bisa dilihat di samping. Contohnya di sini ada substrat, di mana biasanya aliran gas di bawah sini itu sangat rendah, lalu dia akan meningkat, sehingga yang di paling atas ini kondisi aliran gasnya itu lebih tinggi.
Lalu setelah dia dapat menembus boundary layer, dia ini akan kontak dengan surface dari substrat tersebut dan terjadi reaksi sesuai dengan material apa sih yang ingin kita deposisikan. Sehingga dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi chemical vapor deposition ini yang pertama adalah karena substrat tadi dipanaskan, jadi dia dipengaruhi oleh temperatur. Lalu pastinya karena dia gas phase, jadi dia dipengaruhi oleh gas velocity dan juga gas concentration dari target yang ingin kita deposisikan di atas substrat. Next. Lalu di sini ada physical vapor deposition. Nah, physical vapor deposition ini untuk secara pengertiannya, dia ini merupakan proses penguapan senyawa atau unsur yang bermula solid pada substrat target. Nah, di sini physical vapor deposition bedanya dengan chemical. Di physical ini tidak harus dipanaskan dan target yang ingin kita deposisikan ini berupa solid lalu diuapkan. Jadi untuk prinsip kerjanya di sini adalah ada reaktif deposition proses. Jadi ketika kita mereaksikan suatu pelapis, dia akan bereaksi dengan gas yang ada di sekitar substrat. Contohnya misal ada titanium nitride. Nah, lanjut ada kuasi reaktif. Nah, kuasi reaktif ini dibantu oleh plasma oksigen biasanya yang ada di sekitar substrat. Jadi untuk hasilnya karena dia ini line of sight, jadi si substrat ini harus berhadapan langsung dengan target, maka hasilnya itu cenderung konformal karena dia ini hanya bisa mendeposisikan di target yang berhadapan saja, dia tidak bisa mengisi celah-celahnya. Nah, untuk sistem PVD ini sendiri dibagi menjadi 4, ada evaporation, sputter deposition, vapor deposition, dan ion plating. Next. Untuk sebenarnya yang membedakan antara keempat tersebut adalah hanya bagaimana sih pelapis itu menempel. Nah, untuk yang pertama di sini ada vacuum evaporation. Vacuum evaporation ini konsepnya sangat paling sederhana, di mana si substrat ini dipanaskan menggunakan filamen, lalu dia akan menguap ke atas substrat. Dapat dilihat di sini bahwasanya dia ini sangat line of sight, jadi benar-benar si target ini tidak bisa ke samping-sampingnya. Lalu selanjutnya ada sputter deposition. Sputter deposition di sini menggunakan bantuan sputtering. Jadi bukan adanya thermal, melainkan di mana target yang kita gunakan atau pelapis ini akan ditembakkan terus-menerus menggunakan ion dari plasma. Jadi ketika target tersebut ditembakkan dengan ion dari plasma, maka atom-atom yang ada pada target tersebut akan terlepas dan terlempar menempel kepada substrat. Nah, di sini kan terdapat gaya kinetik. Maka karena adanya gaya kinetik tersebut, maka penempelannya akan jauh lebih kuat daripada teknik vacuum evaporation. Nah, next di sini ada arc disk. Ada yang arc, di mana di sini menggunakan busur, kita memiliki elektroda, karena di sini terdapat perbedaan potensial, maka atom-atom di sini akan terlepas dan menempel pada substrat. Nah, di sini karena prinsipnya adalah perbedaan potensial dari substrat dan elektrodanya, maka dia ini dapat jauh menempel lebih kuat daripada metode-metode yang lainnya. Untuk yang terakhir di sini ada ion plating. Nah, ion plating ini sebenarnya konsepnya sama seperti vacuum evaporation, namun dia di sini dibantu oleh dorongan ion sehingga hanya divariasikan saja untuk menempel kepada substrat. Nah, selanjutnya ada contoh aplikasi dari chemical vapor deposition, yaitu atomic laser deposition atau ALD, yang merupakan metode pertumbuhan lapisan tipis berdasarkan masuknya gas prekursor ke dalam ruang vakum. Nah, metode ALD ini memiliki berbagai keunggulan, yaitu dia prosesnya mudah, bisa di scale up, lalu dia dapat mengontrol ketebalan dan komposisi itu dengan tepat, dengan suhu yang tergolong rendah. Dia dapat menghasilkan lapisan epitaksi serta dapat melapisi struktur dengan rasio aspek yang sangat tinggi. Nah, terus metode ini juga bisa diterapkan pada berbagai material yang memiliki termasuk yang memiliki titik leleh rendah dan struktur 3D yang kompleks. Pada slide tertera contoh material yang dapat dideposisikan. Lalu untuk cara kerjanya sendiri, ALD ini berlangsung dalam sebuah siklus yang seperti pada gambar, di mana di sini digunakan dua prekursor yang dimasukkan secara berurutan ke dalam reaktor.
Lalu prekursor tersebut akan bereaksi pada permukaan sampel dan di antaranya itu akan dilakukan pembersihan reaktor menggunakan gas inert. Jadi prekursornya itu satu sama lain hanya bereaksi pada permukaan substrat, bukan enggak dalam fase gas. Lalu pada proses kemisorpsi pada permukaan substrat yang dipanaskan itu dapat memastikan cakupan yang seragam, konformal, serta komposisi lapisan yang bisa disesuaikan dalam skala nanometer. Nah, satu siklus ini akan menghasilkan satu lapisan tunggal, sehingga jika diinginkan lapisan yang seragam dan ketebalan yang diinginkan, maka siklusnya harus diulangi. Next. Nah, selanjutnya ada research artikel yang menggunakan ALD picosansunel R200 reaktor untuk menumbuhkan lapisan besi sulfida epitaksi pada substrat alfa Al2O3. Nah, lapisan besi sulfida itu memiliki struktur pirhotit yang sifat magnetik dan listriknya itu bergantung pada kandungan dan kekosongan dari besi. Jadi, dapat disesuaikan parameter ALD-nya biar struktur epitaksinya itu bisa dikontrol dan sehingga mempengaruhi sifat elektroniknya. Nah, prekursor yang dan substrat yang digunakan yaitu seperti yang tertera pada slide dengan variasi kondisi deposisi seperti pada tabel. Di situ kan digunakan dua substrat, yaitu digunakan untuk metode karakterisasi yang berbeda, di mana silikon digunakan ketika diperlukan substrat konduktif, sedangkan safir digunakan untuk pengukuran listrik yang menggunakan substrat isolator dan pengukuran optik yang memerlukan substrat transparan. Oke, jadi di sini prekursor besinya itu dipanasin hingga suhu 190 derajat Celcius hingga tekanan uapnya cukup, lalu dideposisikan pada variasi temperatur dari 250 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius. Nah, prekursor pulsnya itu 0,1 detik dengan 4 detik pembersihan. Lalu dilakukan variasi lebih lanjut yaitu heat treatment pasca deposisi ALD di mana prekursor H2S-nya itu dilakukan 0,3 detik dengan pembersihan yang sama 4 detik, menghasilkan atmosfer yang mengandung banyak sulfur. Nah, setelah proses heat treatment tersebut, sampelnya dikeluarkan dari reaktor tanpa adanya waktu pendinginan atau seperti proses quenching. Next. Oke, berikut hasilnya di gambar yang kiri ada yang A dan B itu merupakan dari SIM dan C sampai H itu dari AFM-nya. Dari hasil tersebut terlihat bahwa lapisan filmnya itu merupakan kontinu karena nggak ada permukaan halus dari substrat yang terlihat serta tidak ada pinholes yang terdeteksi. Nah, grain size-nya itu akan meningkat seiring dengan suhu deposisi, terus juga terjadi perubahan bentuk. Di mana di gambar A terlihat grains yang berbentuk bulat melingkar, sedangkan di gambar B itu bentuknya memanjang. Hal tersebut berkaitan dengan perbedaan dari arah kristal dan perubahan arah pertumbuhan grainnya. Lalu dari gambar yang kanan bisa dilihat bahwa struktur yang terbentuk itu ada epitaksial 1C yang bertekstur kuat, lalu ada orientasi lain yang FFT2 dan beberapa area yang susunannya tidak teratur. Nah, sampel yang dideposisi pada suhu 250 derajat Celcius dan 300 derajat Celcius itu, struktur pirhotitnya itu tidak teratur sebagai struktur utama mereka. Yang 250 derajat Celcius menunjukkan lebih banyak orientasi pirotit 1C dibandingkan yang 300 derajat Celcius. Lalu di sampel suhu 400 derajat Celcius memiliki struktur pirhotit 1C tapi dengan cacat yang dominan. Lalu perlakuan heat treatment pada sampel pada suhu 500 derajat Celcius selama 1 jam itu mengakibatkan adanya pengaturan ulang dari struktur menjadi hampir epitaksial pirotit 1C dan penurunan defect. Nah, semua sampelnya itu yang dihasilkan berupa semikonduktor dengan lapisan yang dideposisi pada suhu kurang dari 300
350 derajat Celcius merupakan N-type, dan yang lebih dari 350 derajat Celcius adalah P-type. Nah, di sampel yang P-type ini, pemanasan ulang itu nggak mengubah jenis film dan dia meningkatkan kristalinitas dan mobilitasnya. Sedangkan kalau yang di N-type itu, pemanasan ulang malah menurunkan mobilitasnya secara signifikan. Next. Oke, jadi kesimpulan dari research artikel tersebut yaitu sampel pirotit pada yang tumbuh pada suhu 250 dan 300 derajat Celcius memiliki susunan yang tidak teratur sebagai susunan utamanya, di mana orientasi pirotit 1C itu lebih banyak terlihat pada yang 250 derajat Celcius. Nah, terus di yang 400 derajat Celcius, struktur pirotit 1C-nya itu menunjukkan ada defect yang mendominasi. Lalu pemanasan ulang pada sampel menunjukkan adanya restrukturasi menjadi hampir epitaksial periodis 1C dan mengurangi jumlah dari defeknya. Sampel yang dihasilkan, lapisan yang dihasilkan berupa lapisan semikonduktor dengan suhu kurang dari 350 derajat Celcius merupakan N-type dan yang lebih tinggi dari 350 derajat Celcius merupakan P-type. Nah, pemanasan ulang itu akan meningkatkan kristalinitas dari yang lapisan P-type, sedangkan pada N-type akan mengurangi mobilitasnya. Cacat kristal dalam lapisan yang didepositkan pada suhu rendah dapat bertindak sebagai pusat rekombinasi untuk Hall, sedangkan konduktivitas tipe P mendominasi dalam struktur yang lebih sempurna. Next. Berikut referensi yang kelompok kami gunakan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, selamat malam.